Kelompok 1. Pada video ini, kami akan membahas salah satu topik dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu stres kerja dan dampak terhadap kinerja. Video ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai stres kerja, faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana stres kerja mempengaruhi individu terhadap dunia kerja melalui observasi dan wawancara langsung. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan fisik dan psikologis yang dialami individu ketika tuntutan pekerjaan dirasa melebihi batas atau kemampuan individu. Dalam psikologi industri dan organisasi, stres kerja dianggap sebagai respon terhadap tekanan kerja, seperti beban kerja yang tinggi, tuntutan waktu, konflik peran, serta kurangnya dukungan lingkungan kerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap kinerja, seperti menurunnya konsentrasi, produktivitas, dan kualitas kerja, serta meningkatkan resiko kelelahan dan kesalahan kerja. Namun pada tingkat tertentu, stres juga dapat bersifat positif atau biasa disebut sebagai eustress, yaitu stres yang dapat memotivasi individu untuk bekerja lebih optimal. Untuk melihat bagaimana stres kerja muncul dalam lingkungan kerja nyata dan dampaknya pada kinerja, kami melakukan observasi di salah satu tempat kerja. Observasi ini dilakukan di katsikat.id yang memiliki aktivitas kerja cukup padat, terutama pada jam-jam tertentu. Berikut hasil observasi, kami juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa pekerja guna mengetahui pengalaman mereka terkait stres kerja. Sebelumnya, kami ingin meminta izin untuk melakukan wawancara singkat serta merekam audio dan video untuk keperluan tugas akademik. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih, Kak. Kalau banyak pelanggan biasanya kan masukin sepatu banyak itu. Nah itu di inputnya nunggu customernya udah pada pulang dulu. Jadi sepatunya itu dikasih nama, ini sepatu atas nama siapa, Jadi nanti di inputnya belakangan kalau udah agak reda, sepi. Iya. Kalau tertekan pasti ada. Kadang ada, apalagi kalau yang sudah marah-marah gitu, pasti ngerasa tertekan buat ngeburu-buruin biar sepatunya tuh cepat selesai. Tapi kita nanggapinnya ya di bawah santai, tapi kita tetap juga harus sesuai tenggatnya yang ada di invoice-nya. Menurun tidak terlalu, justru malah biar kita lebih fokus, biar targetnya biar cepat selesai sepatunya. Pasti yang pertama capek ya, jelas capek. Tapi yang kedua kalau cuci basah ini lebih cepat. Jadi meskipun kita nyuci lebih banyak sepatu itu jadi terasa lebih ringan karena lebih cepat, lebih efisien gitu. Kadang-kadang sih, karena kadang kan memang kita berurusan dengan sepatu ya. Kadang ada yang sepatunya, mohon maaf mungkin bau dan segala macam itu ada, tapi nggak setiap hari seperti itu karena ya tetap ada kipas angin, juga ada itu jendela juga, jadi lebih nyaman juga sih. Iya, pernah juga. Kalau terlalu banyak kita nyucinya itu kadang ada yang sisa sedikit, mungkin bagian-bagian bawah itu agak susah dibersihkan, mungkin terlewat, jadi ya itu aja sih mungkin. Iya, mempengaruhi, tapi tidak terlalu banyak karena saya juga ngambil kerja yang lain, jadi terasa lebih
ya udah biasa aja dibuat easy aja gitu. Heeh. Bau lem yang sangat tajam itu untuk awal-awal kerja itu ya memang sangat mengganggu ya, sedikit bikin pusing. Namun lama kelamaan atau sudah terbiasa jadi ya sudah biasa aja gitu, nggak mengganggu aktivitas saat bekerja gitu. Mungkin untuk awal-awal ya memang rasa pusing, namun karena sudah terbiasa jadi tidak mengganggu lagi. Ya, kalau apa yang sudah saya alami memang kalau misalnya dikejar deadline itu memang istilahnya kita jadi terburu-buru ya di bawah tekanan. Cuman untuk menangani hal tersebut kita harus relax dan juga biasanya kalau saya itu tarik nafas yang dalam terus buang, nah itu biar mengatur ritme dan jaga fokus. Cuman kalau misalnya tidak menjaga fokus itu bakal akan menjadi kesalahan fatal gitu. Kalau kecelakaan kecil mungkin sering terjadi ketika waktu siang atau waktu burnout tuh pasti ada kesalahan kecil, yaitu untuk menjaga ritme saat pengerjaan biasanya saya break sebentar untuk atur nafas untuk menjaga ritme lagi dan mulai mengerjakan lagi. Jika memang dirasa sudah mulai penat itu harus seperti itu, kalau tidak ya itu akan jadi kecelakaan kecil yang tidak diinginkan. Bagi pekerja, pengelolaan stres dapat dilakukan melalui pengaturan waktu istirahat, teknik relaksasi, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Lalu, untuk organisasi, pengaturan beban kerja yang seimbang, pemberian dukungan sosial, serta lingkungan kerja yang kondusif dapat membantu menurunkan tingkat stres kerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Stres kerja merupakan fenomena yang umum terjadi pada dunia kerja dan memiliki dampak langsung pada kinerja. Melalui observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa stres kerja perlu dikelola dengan baik agar tidak menurunkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Demikian video pembelajaran kami mengenai stres kerja dan dampak terhadap kinerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dunia kerja. Terima kasih.